keesaan dan tauhidnya Allah pun sudah diwujudkan dari sisi bahasa, nggak mampu mencari bentuk jamaknya Allah, isim Allah itu nggak mampu pakar bahasa Arab siapapun, para muassis, founding father, pencetus nahwu dan sorof, jamaknya Allah itu nggak diketemukan, karena memang Allah sudah ada sebelum alam semesta ada. Isim Allah ya Allahu, nggak ada jamaknya karena Allah adalah Esa. Zat Allah itu tunggal, tidak ada duanya. Itu dari sisi bahasa. Nanti dari sisi kauniyah, dari fenomena alam, kalau kita juga menjangkau sambil mentadaburi, apa coba hikmahnya dari sisi tauhid? Ternyata memang seluruh makhluk untuk melengkapi dan kesempurnaan makhluk, wa khalaqna zawjainis nain. Kami ciptakan seluruh alam ini pada dasarnya adalah berpasang-pasangan. Laki pasangannya perempuan, ada malam, ada siang, ada panas, ada dingin, ada keadaan senang, sebentar lagi tidak senang, ada gembira, ada susah. Itu satu lumrah, bersih, kotor, makhluk, alam. Tapi Allah ini menunjukkan zat Allah itu adalah tunggal, ilahun wahidun, ahad, wahid. Itu berbeda. Nah, begitulah sebenarnya fitrah kita tanpa belajar pun nurani ini sebenarnya mengikrarkan bahwa seluruh kejadian alam adalah ada zat yang mengatur, mengelola dan mengurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. 4 perkara yang dikupas oleh Asy-Syaikh Abul A'la Al-Maududi, 4 arba'u al-mustalahat al-arba'ah, itu judul bukunya. 4 istilah al-mustalahat al-arba'ah fil Quran, 4 istilah di dalam Al-Quran. Nah, itulah ternyata kalau dikorelasikan dengan tema tauhid, Syekh Syahid Wahid Al-Qahtani juga menyantumkan di disertasi doktoralnya di Fakultas Tauhid, yang buku itu sangat booming di zaman itu, yaitu kitab Al-Wala wal Bara. Nah, 4 istilah ini juga sebagai referensi dari rukun tauhid. Apakah 4 istilah itu? Jadi kita maksudnya hubungan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti syahadat tauhid dulu, baru syahadat rasul, syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa dalam hidupku ini la ilaha illallah, tidak ada yang
diabdi, la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak untuk diabdi, diibadahi dengan hak, dengan sebenarnya, illallah, kecuali Allah. Lah dalam talafut lafadz kita ini nanti akan nyambung hadis yang disampaikan oleh Ustaz Hudzaifah kemarin, hadis bitaqatus syahadah, hadis bitokoh itu maksudnya bitokoh kartu ikrar syahadah seseorang ditimbang dalam satu timbangan seluruh dosa seluas lautan dan sebesar gunung yang ada di muka bumi kemaksiatannya, tapi masih berat ikrar syahadatnya. Ini syahadat yang penuh rukun-rukunnya, yang penuh syarat-syaratnya, tidak cedera dan rusak, mati selamat. Makanya maksud kami, begitu dia mengikrarkan syahadat di hadapan Nabi, terus besoknya mati, dalam perjalanan sejak ikrar sampai mati, rukunnya dipenuhi, syaratnya dipenuhi, pembatalnya tidak diterjang, selamat kan? Lulus. Karena sejak kita ikrar ini terus kita mengilmui yang akan kita ilmui teori dari rukun itu kan sifatnya nadhriyat. Nadhriyat itu tataran ilmu teori yang nanti juga memang nuntut untuk diaplikasikan, diamalkan. Nah, selama kita ikrar, rukun-rukun nanti kita penuhi, syarat-syarat kita penuhi, kemudian pembatalnya tidak kita terjang. Sejak saat kita ikrar sampai kita nanti mati, itulah medan ujian kita, medan ujian setiap ahlul iman atau ahlu tauhid. Makanya sangat wajar hadis bitokoh, maksudnya yang disampaikan beliau kemarin, hadis bobot ikrar syahadat itu lebih berat dari kemaksiatannya. Bayangkan, seluas langit dan bumi, seluas air lautan, gunung-gunung yang ada di bumi, itu maksiat, dosa-dosa besarnya. Itu terserah Allah. Itu maksud kami, nggak sempat bertobat itu tetap masih ada harapan. Kalau Allah menghendaki sejak semula bisa masuk surga, Allah tidak menghendaki bakar dulu di neraka karena maksiat. Surga tempatnya orang yang baik-baik saja, maka dibersihkan dulu di neraka, tapi tidak kekal. Jadi ahlu tauhid itu masuknya surga ada dua cara ini. Bisa masuk surga sejak semula dari padang mahsyar. Cara yang kedua, di situ dosanya masih ada, terus Allah tidak menghendaki sampai bersih, dibersihkannya di neraka dahulu. Tapi nanti ada harapan tidak kekal, maksud kami. Itu kalau ahlu tauhid. Tapi ahlu syirik sudah abadan, khalidina fiha abadan. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Maksud kami, kita hati-hati nanti urusan kesyirikannya. Kemudian tauhid ini modal pokok ahlul iman. Jadi kemarin itu kan sebuah berita gembira, masyhur, hadis sahih, hadis bitokoh. Lah rukun yang harus kita penuhi dari syahadat, rukun Islam kita pertama dari syahadat tauhid, la ilaha illallah, itu ada dua rukun ikrar kita. Seperti kita sholat itu ada rukunnya, ada 13 rukunnya harus kita penuhi. Kita berdiri menghadap kiblat, sebelum nanti syaratnya itu sebelum aksi melakukan sholat. Ketika rukun itu saat melakukan ritual di dalam sholat itu ada rukun-rukun yang mesti harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi ya batal. Nanti ada wajibnya sholat. Syahadat juga begitu. Ketika kita ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa yang kita penuhi rukun dari ikrar tauhid kita agar bitokoh kartu syahadat kita nanti laku di akhirat di sisi Allah. Rukunnya hanya ada dua, yaitu la ilaha, rukun yang pertama yang disebut nafyun, illallahu, rukun yang nomor dua yang disebut isbat.
La ilaha itu rukun yang pertama. Kita mengucapkan itu mengandungi rukun. Lah yang kadang teori ilmu ini yang kurang kita hayati. Karena kita punya pahaman dulu, pokoknya la ilaha illallah miftahul jannah. Bener itu memang. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Mangkola fi akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja mati dalam akhir hidupnya dia mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Benar, tapi kan ada rinciannya. La ilaha illallah yang seperti apa? Nah begitulah, dari perspektif tauhid itu begitu. Rukun yang pertama, la ilaha itu disebut pengingkaran. Kalau dalam bahasa Arab, nafyun. Nafi itu mengingkari, membenci, menjauhi, mengkufuri, mengingkari. Dari hati kita ketika ikrar la ilaha, 4 perkara yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abul A'la Al-Maududi, satu tema khusus, 4 istilah dalam Al-Quran itu harus kita ingkari. Apakah 4 itu yang harus kita ingkari dari hati kita? 1 adalah alihah, 2 adalah al-andad, 3 adalah al-arbab, 4 adalah at-tawaghid. Nah ini masyhur, ini harus lengket dalam benak kita. Terus sifatnya dinamis. Teori ini sifatnya dinamis itu maksudnya kan letaknya di dalam hati. Iman itu kalau nggak naik mesti turun. Naiknya dengan ketaatan, lemahnya iman itu kalau berbuat maksiat. Berkurangnya iman di hati itu karena kemaksiatan kita itu mengurangi keimanan kita. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, 4 ini harus kita ingkari dari hati kita, kita jauhi dari diri kita. Al-alihah, al-arbab, al-andad, at-tawaghid. Nah itu kalau kita membaca redaksi Indonesia, semua 4 istilah itu hanya diartikan Tuhan. Maksud kami hanya diartikan Tuhan. Kita kan bingung. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan wa la taj'alu lillahi andadau wa antum ta'lamun. Dalam awal-awal surah Al-Baqarah setelah mengkisahkan orang kafir itu. Wa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun juga diartikan Tuhan, Rabb Tuhan, Ilah Tuhan. Nah tauhid nanti juga samar. Padahal ini perkara-perkara yang sangat urgen, yang sangat pokok, yang disitulah digantungkan kebahagiaan dan kesengsaraan. Kalimat itulah digantungkan surga dan neraka. Jadi urusan urgen, iman kufur itu urusan yang sangat-sangat pokok. Musuh Allah sangat ambisi untuk melenyapkan pahaman ini. Gitu. Maka buku disertasi yang sangat spektakuler zaman itu di Saudi pun terputus karena resistensinya dengan penguasa setempat, dengan kerajaan itu. Di zaman itu disertasi Syekh Syahid Al-Qahtani, bukunya Kitab Al-Wala' wal Bara'. Al-Wala' wal Bara' itu akhirnya terus nggak tersebar, dipublish besar-besaran karena ya mengganggu kekuasaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi 4 itu lah kita rinci apa saja yang harus kita ingkari. Tadi yang pertama alihah, ilah. Dari akar kata, dari fi'il alihah ya'lahu, ilahun terus jamaknya alihah. Tapi nanti dari sisi bahasa saja para bapak, para ibu, kalau kita menghayati fitrah nurani kita, bahasa Arab itu timbangan benar. Ini satu hadiah. Kalau kita menghayati, kalau kita belajar bahasa Arab itu semua isim itu kata benda. Semua dalam bahasa Arab itu kan ada 3 saja, kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Tidak lepas dari itu. Nah,
Semua isim itu, kalimat isim, kata isim itu, kata benda itu mesti bisa jamak. Misalkan masjidun, masajid. Sholatun, as-sholatu, as-sholawat. Itu. Misalkan gitu. Madrasatun, madaris. Baitun, buyut. Tapi khusus isim Allahu itu ndak ada dalam bahasa Arab itu jamak dari Allah. Jamak itu lebih daripada 3, nggak ada. Nah, itu penyelisihan dari sisi bahasa, dari bahasa. Kalau kita menghayati keesaan dan tauhidnya Allah pun sudah diwujudkan dari sisi bahasa, nggak mampu mencari bentuk jamaknya Allah. Allah, isim Allah itu nggak mampu pakar bahasa Arab siapapun, para muassis, founding father, pencetus nahwu dan sorob, jamaknya Allah itu nggak diketemukan. Karena memang Allah sudah ada sebelum alam semesta ada. Isim Allah ya Allahu, nggak ada jamaknya karena Allah adalah Esa. Zat Allah itu tunggal, tidak ada duanya. Itu dari sisi bahasa. Nanti dari sisi kauniyah, dari fenomena alam, kalau kita juga menjangkau sambil mentadaburi, kita sepakat kalau pagi seperti ini nanti mesti ada sore, mesti ada ya padanannya lah, ada pasangan. Siang mesti ada malam. Kondisi dingin, nanti bentar lagi mau dipanas. Itu fitrah. Orang habis seneng dalam hidupnya, pada bentar lagi pada titik tertentu juga tidak senang. Itu lumrah. Apa coba hikmahnya dari sisi tauhid? Ternyata memang seluruh makhluk untuk melengkapi dan kesempurnaan makhluk, wa khalaqna zaujainis nain. Kami ciptakan seluruh alam ini pada dasarnya adalah berpasang-pasangan. Laki pasangannya perempuan, ada malam, ada siang, ada panas, ada dingin, ada keadaan senang, mesti sebentar lagi tidak senang, ada gembira, ada susah. Itu satu lumrah, bersih, kotor, makhluk, alam. Tapi Allah ini menunjukkan zat Allah itu adalah tunggal, ilahun wahidun, ahad, wahid. Itu berbeda. Nah, begitulah sebenarnya fitrah kita tanpa belajar pun nurani ini sebenarnya mengikrarkan bahwa seluruh kejadian alam adalah ada zat yang mengatur, mengelola dan mengurusnya, yang mengurusnya. Dan harusnya kita menundukkan hati kita hanya pasrah kepada Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang diingkari pertama kali tadi dari rukun yang pertama, nafyun, mengingkari itu, apa yang harus diingkari adalah alihah. Alihah itu apa? Ilah itu apa? Ilah itu artinya Tuhan. Kalau diterjemahkan Indonesia, tapi belum mewakili pahaman itu. Ilah adalah definisinya, terminologinya ma qasadtahu bisyai'in min jalbin nafi'in aw daf'i dharrin fa anta mutakhidahu ilahan. Yang disebut Tuhan, ilah diartikan Tuhan, itu definisinya, terminologi dalam tauhid itu ma qasadtahu, apa yang kamu tuju. Ini kita mereview lagi, apa yang kamu tuju. Kuburan orang soleh, misalkan Asta Yusuf kalau orang dari Jawa, tapi nanti bukan kita mengeneral, mereka yang kesana semasirik itu butuh ilmu rincian, tidak dipukul rata. Maka tahu kuburan orang soleh bisyai'in, dengan membawa sesuatu, sesajen. Niatan di dalam hatinya apa? Min jalbin nafi', untuk memberi manfaat, au daf'i dhorin, atau untuk tolak bala. Apa yang kamu tuju? Ada pohon besar dianggap keramat, bisyai'in, membawa sesuatu, sesajen,
Mungkin jajan pasar, ada takir, ada telurnya, ada beras kuningnya. Bahkan kalau di daerah Pandean, tepian-tepian dekat sungai itu malah ada kopinya. Kopi 1 gelas plus jajan pasar, kucur itu sama apa ditaruh di pinggir sungai malam Jumat manis. Orang membiarkan saja, cuma isi hati orang yang naruh itu kan sensitif. Apa yang kamu tuju tempat keramat Sungai Dam Pandean itu? Niatannya apa? Untuk memberi manfaat atau untuk menolak mara bahaya? Berarti fa'anta mutakhitahu ilahan. Kamu menjadikan tempat itu Tuhan selain Allah. Karena apa? Yang bisa memberi manfaat, yang bisa nolak bala itu hanya Allah. Itu hak khusus Allah. Allah cemburu kalau diarahkan kepada makhluknya. Aku yang bisa memberi manfaat dan hanya aku yang bisa nolak mara bahaya itu. Sensitif. Dan itu letaknya kan di dalam hati. Berbeda dengan orang misalkan mencuri langsung kelihatan mata kita. Orang duduk-duduk peluk-pelukan kayak mau berzina di atas sepeda motor atau di dalam mobil. Ini gebuki masyarakat. Tapi kalau naruh barang-barang seperti itu tadi, naruh sesajen, naruh kembang setaman atau bunga, terus ada telurnya, ada jajan pasarnya di perempatan. Niatan dia apa? Hubungannya apa? Itu kan urusan dalaman hati kita. Niatannya untuk tolak bala. Berarti engkau telah menjadikan perempatan itu Tuhan selain Allah. Belum yang dibudayakan. Apa yang kamu tuju? Maqasad tahu pantai. Bisain dengan membawa apa? Tumpeng raksasa. Niatannya apa? Untuk minjal bin nafi' au daf'itur. Para nelayan biar panennya melimpah ruah, panen ikannya, atau untuk tolak barak selamat dalam bekerja. Berarti engkau telah menjadikan pantai itu adalah Tuhan selain Allah. Itu kan sesuatu yang lumrah, orang itu melihatnya malah dijadikan event ya hiburan. Apa itu? Tumpeng raksasa dilarung di pantai selatan, tumpeng raksasa dilarung oleh masyarakat rakyat pantai, bahkan dihadiri oleh pejabat setempat. Tapi isi hati ini pemberangkatannya agar para petani melimpah ruah panennya, inilah dijadikan bahasanya tumbal. Tumbalnya nggak tanggung-tanggung ketika habis membangun jembatan dipendam kepala sapi atau kepala kerbau di dalam tempat itu sebagai sesajen. Apa yang kamu tuju? Yang bau rekso yang menjaga tempat itu karena telah membuat jembatan. Niatannya apa? Untuk memberi manfaat atau untuk nolak mara bahaya setiap orang yang lewat jembatan ini. Berarti engkau telah menjadikan tempat itu Tuhan selain Allah. Fattakhidahu ilahan. Engkau jadikan tempat atau barang itu Tuhan selain Allah. Bisa nanti keris, bisa nanti jimat yang akan dikembangkan dari sisi barang. Itu definisinya, maksud kami tidak cukup artinya Tuhan. Itu ilah. Nomor 2, biar cukup waktunya. Ini harus kita ingkari. Sudah kita kembali kepada Allah, kuatkan karena setan menggelitik, membisik. Bisikan itu pengaruhnya besar sekali. Bapak kita, ibu kita kan lantaran bisikan setan. Dan kalau kamu pengen langgeng, sebabnya langgeng itu makan buah pohon ini loh. Kamu kan pengen langgeng, pengen kekal di surga. Aku itu pemberi nasihat. Coba, itu dengan dibully dengan kata-kata, aku ini memberi nasihat kamu Adam. Wah ini sesungguhnya aku adalah lanasihun amin. Aku ini pemberi nasihat kamu yang jujur tulus sepenuh hati. Masa kamu gak ngikuti aku? Terperdayalah orang tua kita. Lantaran ngikuti nasihatnya setan, lalu dikeluarkan dari surga. Lalu apalah maknanya? Apakah hati kita tidak bergetar ketika setan, iblis ini kalau kepada anak keturunannya sumpahnya bukan nasihat. Nasihat kan terasa halus. Aku bersumpah akan aku gelincirkan. La uqwiyannahum.
anak keturunan kamu, anak keturunan mereka ya Allah, anak keturunan Adam itu akan la ughwiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Akan aku gelincirkan, akan aku goda, akan aku halang-halangi untuk masuk surga dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Itu ikrarnya iblis, itu bahasanya bukan nasihat kepada kita. Kepada bapak kita itu bahasanya nasihat, membuat turun keluar dari surga. Lalu apalah sikapnya setan dengan sumpah la ughwiyanahum, benar-benar akan aku halang-halangi untuk masuk surga, aku goda dia dari depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Ngeri. Musuh kita itu ngeri, 24 jam all out, totalitas. Nah gitu. Nah termasuk bisikan hati ini nih, bisikan hati terhadap kemaksiatan. Kita waspadai itu segera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca surat An-Nas itu. Nomor dua, setelah ilah yang harus kita lepas dengan sampai ada di dalam hati kita tadi, praktek-praktek, yaitu insya Allah mudah-mudahan kalau kita selamat lah. Saya husnudzon para bapak ibu jamaah Darussalam tidak praktek-praktek seperti itu ya, kecuali yang dirahmati Allah mudah-mudahan ya. Urusan berbuat syirik tadi, syirik datang dan nomor dua, ini agak melembaga, yaitu andat. Andat itu sama juga diartikan Tuhan, padahal beda. Nanti tidak ada agak bidang yang harus kita ingkarinya beda. Andat itu ma jadzabaka an dinil Islam. Apa saja, ma itu apa saja, bentuk apa saja, ma jadzabaka, apa saja yang bisa memalingkan diri kamu, hati kamu dari syariat Islam. Itu disebut Tuhan juga di dalam Al-Quran. Artinya Indonesia, padahal belum mewakili, punya spesifikasi. Andat ma jadzabaka an dinil Islam. Segala sesuatu, bisa yang akal, bisa yang tidak berakal, bisa barang, bisa orang maksudnya. Pokoknya apa saja yang bisa memalingkan seseorang dari syariat Islam dia. Lantaran gila dan pengen sekali terhadap jabatan, dia sampai berbuat syirik misalkan. Kecintaan dia pengen dihargai dan dihormati, terus pengen jabatan karirnya tinggi, sampai saking cintanya itu dia sampai berani, maksud kami berpaling dari syariat Islam itu karena berbuat kebohongan, berbuat merekayasa sebuah pelaporan agar karir dan kondite pekerjaannya bagus. Itu berarti kan menjadikan sebuah jabatan itu Tuhan, kan lebih dia cintai, lebih dia senangi, mengalahkan kecintaan dan senangnya kepada syariat Islam. Syariat Islam nggak boleh orang itu bohong, dusta. Itu pintu besar masuk neraka itu kalau berani dusta. Lah ini sudah menjadikan kebiasaan. Akhirnya sesuatu yang dicintai itu malingkan dirinya dari Islam. Maksudnya begitu. Majadzabaka, apa yang memalingkan kamu dari nilai-nilai Islam ini. Nilai Islam itu tidak boleh orang itu dusta, tapi dia berani dusta demi karirnya karena merekayasa sebuah laporan. Nah, itu berarti kan menjadikan laporan dan atasannya ini Tuhan selain Allah. Bisa nanti karena sangat pengennya untuk mendapatkan mobil, dengan cara apapun kecintaannya kepada sesuatu simbol dunia itu, bisa mobil, bisa rumah, bisa pekerjaan, bisa profesi apa maksud kami tadi, kecintaannya kepada itu hingga menempuh cara-cara yang syariat Islam melarang. Berarti sesuatu yang dia cintai melebihi cintanya kepada Allah itu, itulah Tuhan selain Allah. Nah, itu definisi andat. Majadzabaka an dinil Islam. Apa saja yang menjadikan kamu berpaling dari nilai-nilai syariat Islam,
berarti kamu telah menjadikan itu Tuhan selain Allah. Ini Nabi menghati-hati benar para bapak, para ibu. Nabi itu sampai istri beliau tuh tidak hanya 1, 2, 3, 9 tuh, ayo ya nisaan Nabi. Ini kalau bahasa kita, wahai istri-istriku, ayo mari fata'alaina ummatikunna wa usarihkunna sarahan jamilah. Kalau kamu tidak total kecintaan kamu kepada Allah, Rasulullah dan akhirat, kamu mendua cinta kamu kepada urusan keduniaan dan akhirat, mari akan aku pegat, akan aku cerai, akan aku beri hadiah sebagai imbalan mata. Aku siap untuk mencerai kalian. Ditantang oleh Nabi, pilih akhirat atau dunia? Karena ya manusiawi, maksud kami itu dalam batas-batas tertentu. Selain Nabi kan bukan malaikat, artinya nggak dibimbing oleh Allah selain Rasul itu kecintaannya kadang kepada dunia muncul bersekongkol, merasa tidak puas atas pemberian dari suaminya, membuat trik-trik bagaimana demo lah kepada Nabi. Nabi tegas, mari ummatikunna wa usarihkunna sarahan jamila. Kemarilah kamu, akan aku berikan mut'ah, sesuatu yang menyenangkan, setelah itu akan aku cerai. Itu keluarga Nabi dididik dalam urusan kecintaan ini. Nah ini diri kita, keluarga kita dalam mencintai urusan pernik-pernik dunia, kadang sampai melupakan urusan cintanya kepada Allah. Itu pun sebenarnya syirik dalam masalah apa? Dalam masalah senang, cinta. Sebagaimana rukuk sujud kita badan ini, rasa cinta ini pun juga jangan sampai bocor kepada selain Allah. Itu harus kita persembahkan kepada Allah. Itu tauhid. Makanya ini harus kita buang, maksud tadi andad. Apa saja yang memalingkan seseorang dari nilai syariat Islam, itu masuk dari la ilaha, diingkari. Nah itu andad. Itu bisa dirinci oleh Allah kalau para bapak ingin mendalami 8 simbol dunia di dalam At-Taubah 24 ayat 24 At-Taubah. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardaunaha. Itu bapak-bapak kamu punya merasa nasab darah kamu dari keturunan yang tinggi, marga fam kamu marganya marga yang tinggi, bangsa yang tinggi, itu dibanggakan, dicintai, menganggap marga yang lain rendah. Wa abnaukum, anak keturunan kamu, wa ikhwanukum, saudara dan kerabat keluarga besar kamu dari keturunan darah biru, ada perasaan begitu. Terus wa azwajukum, istri kamu. Terus wa amwalukum, harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian usahakan niaganya. Terus rumah tempat tinggalnya yang kamu senangi tinggal di dalamnya, itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai barang-barang simbol dunia itu daripada kepada Allah. Apa ancaman Allah? Fatarabbasu, tunggu ancaman kamu. Diancam oleh Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi hidayah orang yang berbuat fasik atau zalim itu. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Nah itu. Urusan cinta pun, maksud kami rasa di dalam hati, kesenangan ini itu juga harus dipersembahkan 100% kepada Allah. Cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada siapalah makhluk sesama yang kita muamalah ini, izin dulu kepada Allah. Tertaklukkan semuanya di bawah cinta total kepada Allah. Boleh enggak saya kalau mencintai kepada istri saya dengan cara seperti ini? Maksudnya kalau sampai membuat Allah murka kecintaan kita, itu syirik, itu masuk andad. Nah ini juga harus diingkari. Nanti arbab ini lebih banyak nanti tauhid yang hidup, bukan tauhid yang mati. Artinya
Kadang yang mati orang soleh kan juga jadi laluan setan, orang banyak syirik, tapi arbab ini orang yang masih hidup. Man aftaka mukhalifatal haq fattaba'tahu. Yang nomor 3, arbab. Indonesia diartikan Tuhan, tapi ada spesifikasi. Arbab itu adalah orang. Man aftaka, yang berfatwa, orang yang memerintah, orang yang menginstruksikan kepada kamu, tapi perintahnya, instruksinya, ordernya mukhalifatal haq, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, kamu tetap ngikut, berarti kamu menjadikan orang itu adalah Tuhan selain Allah. Ini harus kita ingkari, kita jauhi juga. Ini kan ngeri. Man aftaka, orang yang berfatwa, kalau itu ulama dianggap siapa orang yang besar, dia berfatwa, tapi fatwanya menyelisihi kebenaran, terus diikuti, maka orang yang ikuti menjadikan ulama tadi Tuhan selain Allah. Inilah Adi bin Hatim kaget. Ya Rasulullah, kami di zaman ketika di Yahudi itu, kami tidak pernah rukuk sujud kepada para ulama kami kok. Memang secara badan kamu, fisik kamu tidak rukuk dan sujud kepada para ulama kamu, tapi bukankah apa yang dikatakan ulama kamu sesuatu yang haram dihalalkan, kamu ikuti perintahnya, benar. Itulah bentuk rukuk sujud kamu, wahai Adi bin Hatim. Nah ini kan sensitif. Siapa saja yang memerintahkan kepada kita, atasan kita, mukhalifatal haq, perintah atasannya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, fattaba'tahu, kemudian Anda terus mengikuti, berarti Anda telah menjadikan atasan Anda Tuhan selain Allah. Nah ini kan ngeri. Man ini siapa saja yang berakal dan mungkin punya jabatan-jabatan yang strategis, dikawal dengan kekuatan, terus memberikan order dan perintah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ngeri. Berarti menjadikan orang itu Tuhan selain Allah. Itulah arbab. Maka orang Yahudi itu, Nasrani itu menjadikan ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya Tuhan selain Allah. Arbaban min dunillah itu bukan rukuk sujud kepada mereka, tapi perintahnya yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah diikuti. Itu berarti dia telah menuhankan ulama, tokoh agama, pimpinan rakyatnya, kepala suku, atau ya atasannya dalam sebuah instansi. Nah ini kan nurani kita, harus kita ingkari. Itu yang nomor 3, karena sudah masuk waktu syuruk, tadi sudah bel, masih ada satu, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu at-tawaqid. Demikianlah para bapak, para ibu, inilah teori ilmu yang harus kita hati-hati, dan teori ini sifatnya dinamis. Maksud kami sifatnya dinamis di dalam hati kita ketahui dan harus kita amalkan terhadap perkara-perkara yang dihati-hati oleh syariat tadi, agar la ilaha illallah kita benar-benar ketika ditimbang satu timbangan, kemaksiatan yang banyak yang pernah dilakukan seseorang itu tidak ada nilainya. Lebih berat timbangan la ilaha illallah daripada dosa-dosa itu, karena agungnya tauhid, keagungannya tauhid dan keagungan syahadat yang diikrarkan seseorang yang bersih dari kesirikan. Maka alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah terus tidak dicampuri dengan kesirikan, ulaika lahumul amnu, itulah orang yang paling tenteram, aman di dunia, aman di akhirat, wa ulaika humul muhtadun, dan itu orang itulah yang dibimbing di atas syariat, karena totalitas hidupnya hanya diarahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.